Dari MSKJ 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi jelang siang. Saya Denny Arta bersama dengan Anda di suasana bincang spesial. Spesial saya bersama dengan teman-teman yang pakai seragam biru. Birunya luar biasa ya. Ini kita ngobrol bersama dengan teman-teman dari kantor imigrasi Yogyakarta. Kita akan ngobrol banyak tentang penggunaan aplikasi M-Paspor pada permohonan paspor. Anda mau keluar negeri, mau jalan-jalan, mau sekolah, atau mau berobat, bisa juga. Jangan lupa untuk gunakan paspor. Kita akan ngomongin tentang M-Paspor. Aplikasi M-Paspor yang ini memang didedikasikan untuk kita, masyarakat, agar lebih mudah dan lebih cepat untuk mengurus paspor. Saya bersama dengan kantor imigrasi kelas 1 TPI Yogyakarta yang merupakan instansi yang menangani bidang keimigrasian di wilayah kerja Provinsi DIY. Kantornya ada 1, 2, 3, 4. Nah, saya akan tanyakan nanti kepada tamu yang sudah hadir di studio pagi kali ini. Ini untuk Anda yang mendengarkan kami di 101,3 dan juga yang menyaksikan kami di live streaming starjogja.com ataupun juga mendengarkan streamingnya di starjogja.com dan Jogja Streamers, Anda boleh gabung juga di 081 862 1013. Saya bersama dengan Pak Sigit Jatmiko, Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian. Ini saya panggilnya Bapak atau Mas ya? Masih muda banget soalnya. Bebas aja. Pak Sigit, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kemudian di sampingnya ini juga, kalau ini panjang ya, biar dijelasin sendiri jabatannya sebagai apa. Saya bersama dengan Mas Aditya. Mas Adit, selamat pagi. Pagi Pak Denny. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mas Adit ini di kantor imigrasi Yogyakarta selaku apa nih Mas? Soalnya panjang nih ya. Benar-benar ini panjang sekali namanya. Saya di sini selaku ini Pak, analis keimigrasian ahli pertama. Dan penempatannya ada di seksi teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. Jadi berhubungan dengan hubungan masyarakat Pak. Nah, kita juga akan ngomongin tentang penggunaan aplikasi M-Paspor pada permohonan paspor. Saya ke Pak Sigit dulu, Pak Sigit. Nah, ini kan setahu saya dulu kan ada aplikasi yang sebelumnya, betul. Sebelum ada M-Paspor yang kemudian ternyata dikembangkan menjadi lebih lanjut menjadi mobile paspor atau M-Paspor. Pak Sigit, apa yang saya dan pendengar dan masyarakat bisa ketahui terkait dengan aplikasi ini? Ya, baik. Terima kasih Mas Denny. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang M-Paspor. Apa itu M-Paspor? Mungkin teman-teman pendengar di sini, khususnya di Jogja, banyak yang belum tahu atau mungkin ada yang pengen lebih tahu apa sih M-Paspor itu. Jadi M-Paspor adalah kepanjangan dari Mobile Passport. Ini adalah salah satu bentuk aplikasi yang diturunkan oleh Direktorat Jenderal Keimigrasian untuk menangani atau memfasilitasi masyarakat khususnya untuk pembuatan paspor, pengajuan permohonan paspor, baik itu permohonan paspor baru maupun penggantian. Aplikasi M-Paspor ini adalah aplikasi turunan yang waktu itu di-launching pada saat hari ulang tahun imigrasi yang ke-72 di tahun 2022, di Januari tepatnya di tanggal 26 ya. Dan itu diresmikan oleh Bapak Menteri kami, Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasona Lauli, waktu itu yang meresmikan. Jadi aplikasi M-Paspor ini adalah suatu bentuk pelayanan yang menunjukkan pelayanan yang lebih baik dan mendekatkan ke masyarakat umum. Karena memang ini salah satu program nawacita dari Bapak Presiden Jokowi yang harus kita laksanakan untuk mempermudah pelayanan publik, memberikan pelayanan yang lebih mudah, lebih simpel dan lebih murah mungkin tentunya ya, dan kepada masyarakat untuk terkait dengan pelayanan paspor gitu. Lebih murah, lebih simpel dan lebih cepat. Betul, ya. Nah, tentunya. ini kita akan bedah satu demi satu soal kemudahan-kemudahan ini. Nah, kita pengen undang juga untuk Anda pendengar yang pengen bergabung, silakan ya. Sebelum nanti waktunya berjalan lebih cepat, Anda boleh gabung di 081 862 1013, silakan, atau tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Tadi ini kan setahu saya kan ada aplikasi sebelumnya, Apapo. Apapo, Betul ya, Apapo.
kemudian dikembangkan menjadi aplikasi M-Passport ini. Ya. Jika dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya, sebenarnya apa yang kemudian kelebihan yang ditawarkan oleh aplikasi M-Passport ini, Pak Sigit? Ya, baik. Aplikasi yang sebelumnya adalah Apapo, yaitu aplikasi pendaftaran antrian paspor. Sebetulnya Apapo dulu itu sudah bagus. Ini adalah, kalau M-Paspor ini adalah suatu bentuk penyempurnaannya saja, Mas Denny. Jadi aplikasi M-Paspor ini di mana sih kemudahannya? Nah, kemudahan aplikasi ini, kalau dulu Apapo itu belum ada fitur kita untuk mengupload data. Kalau sekarang M-Paspor ini dibandingkan yang M-Paspor, kita sekarang bisa mengupload data setelah kita berhasil masuk di aplikasi tersebut, melakukan verifikasi akun dan segalanya. Mungkin nanti bisa dijelasin sama Mas Adit ya untuk teknis pengoperasian aplikasinya. Tapi saya jelaskan untuk perbedaannya aja. Ini kurang lebih itu adalah untuk yang sekarang ini kita bisa langsung upload data di aplikasi tersebut, Mas. Kalau yang dulu Apapo kan belum ada fitur untuk mengupload data yang persyaratannya khususnya ya. Oke. Ya, kalau sekarang kita melalui smartphone kita, gadget kita yang kita pegang atau yang kita miliki, dengan mengunduh aplikasi tersebut kita sudah bisa langsung melakukan upload data, misalkan kayak KTP, kartu keluarga, dan mungkin akte kelahiran atau dan sebagainya lah, syarat-syarat pendukung lainnya. Itu bisa langsung kita upload di satu aplikasi itu. Jadi ketika kita datang nanti hanya cukup membawa berkas asli saja untuk verifikasi. Oke. Gitu. Sebetulnya memang sangat mudah kalau kita, dan ya mungkin kalau kita mau memanfaatkan aplikasi ini dengan baik, itu sebetulnya sangat mudah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat gitu. Mungkin sebagian besar intinya sih itu kemudahannya, dan itu yang lainnya lagi kita bisa milih jadwal ya untuk jadwal kedatangannya ya. Seumpama kita bisa login di aplikasi tersebut, kita mau milih jadwal sesuai dengan kemauan kita sendiri, kapan kita bisa datang ke kantor imigrasi terdekat. Oke. Ya, itu aplikasi ini bisa dilakukan bisa didaftarkan di mana kita berada. Jadi kalau misalnya kita orang Jogja tapi posisi lagi ada di Surabaya, kita tiba-tiba mau bikin paspor Surabaya, dengan menggunakan aplikasi tersebut kita bisa. Nggak perlu harus ke Jogja dulu gitu kan, pusing-pusing, waduh ini harus ke Jogja dulu nih. Harus balik lagi ya. Kita dengan memanfaatkan aplikasi itu, kita bisa melakukan pendaftaran atau permohonan paspor di kantor imigrasi yang di dekat kita, misalkan di Surabaya gitu, bisa. Aplikasi ini sudah tersedia di Android, ya, kemudian Android di iOS, dan iOS. ada ya, betul. semuanya ya. Ya, jadi semua handphone bisa dimanfaatkan untuk mendownload ini ya. Ya. Nah, artinya dengan penggunaan M-Paspor ini juga membuat antrian jauh lebih enak. Ya, kemudian pembatasan jarak atau social distancing juga menjadi satu hal yang bisa diwujudkan, betul ya, Pak Sigit ya. Nah, kalau saya langsung ke caranya dulu deh, biar lebih mudah, nanti kita bisa memberikan gambaran kepada pendengar kita. Mas Adit, saya kan belum punya aplikasi ini. Ataupun pendengar kita juga belum punya aplikasi ini. Nah, kita berikan informasi lebih dahulu sebelum nanti kita akan mengulik yang lebih banyak terkait dengan penggunaannya, ke bagaimana cara mendownload dan apa saja yang harus dilakukan ketika kita menginstal pertama kali. Siap, mungkin saya akan sedikit menambahkan dari Pak Sigit tadi. Jadi M-Paspor itu sebenarnya adalah aplikasi pra-permohonan yang sifatnya mandatori, jadi wajib bagi siapapun yang ingin memohon paspor harus menggunakan M-Paspor. Dikecualikan misalnya memang ada beberapa kategori dia tidak perlu menggunakan M-Paspor. Contohnya seperti paspor hilang, nah, itu bisa langsung datang ke kantor imigrasi. Dan untuk penggunaannya sebenarnya secara garis besar itu ada 3 bagian umum. Yang pertama itu adalah pendaftaran akun. Yang kedua itu adalah penentuan jadwal. Yang ketiga adalah proses pembayaran. Jadi akan saya jelaskan satu persatu dari bagian besarnya. Untuk yang pertama itu adalah proses pendaftaran akun. Jadi prinsipnya hampir sama seperti misalnya kayak Facebook gitu ya, akun-akun sosial media, Twitter seperti itu. Kita untuk bisa mengakses aplikasi itu kita perlu membuat akun. Tapi sebelum itu tentu benar yang disampaikan oleh Pak Denny. Jadi pemohon paspor tadi yang diwajibkan untuk menggunakan M-Paspor harus mendownload terlebih dahulu, mengunduh aplikasi terlebih dahulu. Bisa di Android melalui Play Store atau untuk iOS itu di App Store. Nanti ketik saja di halaman searching itu yang paling atas biasanya ya ada search bar-nya itu, tinggal ketik saja M-Paspor. Nah, kalau Android itu nanti biasanya yang paling atas Pak posisinya. Itu nanti berwarna hijau M-Paspor. Nah, setelah
pemohon paspor sudah berhasil untuk mendownload aplikasinya, nah silakan yang pertama adalah mendaftarkan akun. Nah ini banyak nih Pak kejadian lucu, banyak pemohon yang belum punya akun tapi tahu-tahu tiba-tiba dia langsung ngetik saja tuh email di bagian depan itu, email dan password. Lah itu padahal belum bikin akun sebelumnya. Lah kami sarankan sebelumnya untuk bisa mengakses lebih lanjut, para pemohon ini diharuskan untuk membuat akun terlebih dahulu. Gimana caranya? Yang pertama jelas kita perlu mengisikan beberapa data nanti di sana, seperti ada ya data-data seperti biasa itu ya, bisa seperti nama, tanggal lahir, alamat email, nomor handphone, termasuk juga password. Nah, setelah berhasil mengisi semua data-data tersebut, nanti akan ada validasi. Validasi itu nanti berbentuk OTP, kode OTP, one time password. Ada kode yang dikirimkan ke nomor kita ya. Bukan ke nomor, maksudnya ke email ya. Ke email, untuk langsung ke email nanti. Setelah dimasukkan OTP, lah itu sudah berhasil, nanti akhirnya bisa bikin akun di situ. Nah, setelah berhasil bikin akun, bisa melanjutkan untuk pengajuan permohonan paspor. Setelah login, tinggal dipilih saja tuh di bagian yang halaman depan itu pengajuan permohonan paspor reguler. Diklik, nanti ada pilihan antara anak atau dewasa. Itu nanti berbeda di syarat-syaratnya, Pak. Jadi setelah dipilih anak atau dewasa, untuk nanti dewasa nanti langsung muncul halaman seperti gambar foto itu Pak. Lah itu nanti silakan pemohon untuk memfoto, mengambil gambar KTP-nya. Jadi foto langsung digambar, itu untuk proses verifikasi NIK. Jadi M-Paspor ini sudah terkoneksi dengan Disduk Capil, data Adminduk. Jadi ketika pemohon itu memasukkan NIK, dia akan otomatis terbaca data-datanya. Misalnya ini yang sering terjadi, nick-nya itu tidak terbaca. Jadi mungkin ada salah masukkan angka atau beberapa digitnya salah. Lah itu biasanya tidak akan terbaca. Mohon untuk dipastikan data-data KTP itu dimasukkan dengan benar. Nah, setelah itu nanti ada beberapa tahapan berikutnya, ada pertanyaan nanti. Nah, itu ada apakah Anda sudah pernah memiliki paspor? Lah, ini juga perlu digarisbawahi para pendengar. Jadi banyak kejadian pemohon itu salah memilih jenis antrian. Jadi sebelumnya sudah pernah punya paspor, tapi dia di situ memilih untuk paspor baru. Nah, itu sangat-sangat berbahaya. Karena artinya setelah nanti pemohon salah memilih jenis permohonan, misalnya sudah punya paspor, tapi dia memilih baru, nanti akan ada uang yang hilang, Pak. Jadi nanti kesalahan pemilihan jenis paspor itu nanti akan ada, misalkan bayarnya sudah 350.000 tuh, dibayar di akhir proses nanti, lah itu ternyata dia salah memilih. Nah itu uangnya bisa hangus. Jadi mohon untuk dipastikan para pendengar ketika ingin memilih jenis antrian, jenis paspornya, kalau sudah pernah punya paspor, pastikan itu dipilih penggantian. Namun kalau belum, silahkan monggo dipilih untuk paspor baru. Berikutnya ada tahap pemilihan mengisi kuesioner. Itu ada beberapa pertanyaan seperti maksud penggunaan paspor. Itu ada beberapa, contohnya ada umroh, belajar, bekerja, wisata, dan haji. Dan ini juga perlu dipastikan yang dipilih benar, karena nanti persyaratannya berbeda-beda. Jadi misalnya untuk umroh itu harus ada rekomendasinya. Nah ini tentu berbeda dengan yang akan belajar atau akan wisata. Itu tidak akan membedakan syaratnya. Setelah berikutnya ada pemilihan negara tujuan. Nah ini negara tujuan, setelah negara tujuan alamat tinggal di luar negeri. Misalnya belum ada, mungkin nanti misalnya ini mau umroh, bisa saja diisi Madinah atau Mekah seperti itu. Hanya kotanya saja boleh? Boleh, sakit. Tahapan berikutnya adalah mengunggah dokumen pendukung. Jadi setelah KTP tadi nanti dilanjutkan dengan mengunggah mengunggah kartu keluarga. Berikutnya ada akte kelahiran. Lah ini untuk syarat ketiga ini pilihan. Sifatnya pilihan antara akte kelahiran, ijazah atau akta perkawinan atau buku nikah atau surat baptis. Berikutnya habis itu setelah itu nanti paling terakhir akan ada form pilihan. Itu pilihan antara paspor biasa, paspor elektronik, dan paspor polikarbonat. Nah, sebelum ke yang lain, saya tanyakan dulu ke Pak Sigit. Ini kan ada 3 jenis paspor. Nah, pendengar itu kan taunya kan yang fisik aja. Nah, ini apa yang kemudian bisa dijelaskan terkait dengan 3 ini sebelum nanti saya kembali ke Mas Adi dulu. Siap. Baik. Untuk kategori paspor ini memang kita ada 3 jenis ya, Mas Denny ya. Ada paspor biasa, e-paspor atau elektronik paspor, dan paspor yang jenis polikarbonat ini. Nah, memang informasi ini memang sudah mulai beredar di masyarakat dan mungkin banyak yang nanya juga apa sih bedanya gitu kan. Nah, kalau paspor biasa ini memang ya
Paspor biasa memang paspor yang biasa kita lihat itu ya, memang ya nggak ada bedanya. Kalau dilihat dari harga, memang saat ini paspor biasa dan e-paspor memang berbeda. Harganya hampir setengahnya ya kan. Kalau paspor biasa itu harganya 350.000, untuk paspor yang e-paspor atau elektronik paspor itu 650. Nah, sementara ini untuk di Jogja sendiri, untuk paspor yang polikarbonat itu memang kita belum ada. Stoknya memang belum sampai di sini, dan makanya belum kami publikasikan juga ke masyarakat, karena memang kita belum mendapatkan stok dari paspor polikarbonat ini. Nah, sementara ini yang bisa kita layani hanya paspor biasa dan e-paspor. Untuk paspor biasa itu kalau dilihat secara fisik, dari mungkin yang masyarakat yang melihat itu biasa, itu memang nggak ada perbedaan. Tapi setelah kita buka halaman demi halaman, itu baru ada perbedaannya mulai terlihat. Jadi kalau yang e-paspor ini di situ sudah tertanam seperti chipnya kecil, semacam kayak SIM card. Itu tertanam di paspornya itu. Dan kalau kita yang punya sudah memakai e-paspor ini memang harus berhati-hati ya dalam penyimpanannya ya, terutama jangan sampai kena air, mungkin jangan kena staples gitu kan, karena di situ memang bisa untuk mengakses datanya itu tadi. Nah, kalau mungkin ada yang tanya apa sih bedanya pakai e-paspor dan paspor biasa? Nah, kalau yang paspor biasa, e-paspor ini keuntungannya kita untuk antrian aja Mas. Untuk misalkan kita pergi ke luar negeri, yang sering melakukan perjalanan ke luar negeri ini, kan ada sekarang udah mulai banyak yang dipakai namanya mesin autogate, mesin pemeriksaan. Iya. Nah, itu kita untuk mengurangi antrian. Jadi kalau kita pemegang e-paspor ini, kalau sudah megang e-paspor, kita bepergian baik ke luar negeri ataupun pas balik pulang ke Indonesia, itu di beberapa tempat pemeriksaan memang sudah ada autogate-nya. Kalau kita sudah pakai e-paspor, kita nggak perlu capek-capek antri di petugas imigrasi di counternya. Kita tinggal masuk aja, kita swab paspornya. Dan kalau misalnya kita nggak ada masalah, pintu itu akan otomatis terbuka. Yang kemudian keuntungannya, kalau kita memang sering melakukan perjalanan ke luar negeri, paspor itu nggak cepat habis karena stem. Kan kalau kita bolak-balik luar negeri, stem kan lama-lama habis juga kan halamannya kan. Nah, itu keuntungan yang kedua. Nah, keuntungan yang ketiga, dan mungkin orang-orang juga banyak yang senang jalan ke Jepang ini, kalau kita sudah punya e-paspor, kita bisa pergi ke Jepang sudah free visa. Iya, kita nggak perlu capek-capek atau pusing-pusing mikirin nanti bayar visa lagi ke Jepang nih. Kalau kita sudah pakai e-paspor ini, ya kita sudah bisa pergi ke Jepang free, gitu. Sudah ada penjelasannya terkait dengan 3 jenis tadi. Kita kembali ke Mas Adit. Mas Adit, silakan dilanjutkan langkah-langkahnya tadi. Saya potong, cuman menarik sekali harus dijelaskan dulu soalnya. Silakan Mas Adit. Banyak pertanyaan juga soal itu masuk ke media sosial kami. Apa sih Kak bedanya e-paspor sama paspor biasa? Nah, itu memang perlu dijawab itu, Pak. Untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya, nanti setelah pendengar atau yang akan memohon paspor itu memilih antara paspor biasa atau paspor elektronik, nanti akan ada pemilihan alamat. Jadi mau diurus di mana itu pemilihan paspornya. Jadi untuk di kantor imigrasi Yogyakarta itu ada 4 tempat. Mohon maaf, ada 3 tempat. Yang pertama ada di kantor imigrasi Jogja yang ada di Jalan Solo. Terus yang ada di ULP itu yang ada di Lipo Mall. Yang ketiga itu ada di MPP Kulon Progo. Nah, itu nanti pemohon bisa memilih itu. Silahkan dipilih. Setelah memilih kantornya, akan muncul tuh pemilihan tanggal. Nah, pemohon bisa memilih tanggal kedatangan sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya nih, hari Senin kok nggak bisa, ya udah deh saya Selasa saja. Nah, itu bisa dipilih. Setelah semua proses selesai, pemilihan tanggal dan tempat tadi, pemohon akan diajukan pertanyaan kembali. Anda yakin semua jawaban sudah benar? Ketika sudah benar, nanti silahkan diklik lanjutkan saja. Setelah itu akan muncul kode billing. Nah, ini ada bedanya antara Apapo yang aplikasi yang pertama tadi dengan yang sekarang. Itu bedanya, kalau di Apapo dulu tidak bayar dulu, Pak. Kalau di e-paspor sekarang pemohon harus membayar terlebih dahulu. Jadi setelah muncul kode billing, ini bisa dipilih Pak nanti pembayarannya. Seperti kayak aplikasi lainnya, nanti bisa dipilih kode billing ini bisa dibayarkan di ATM, melalui ATM atau melalui mobile banking atau internet banking. Bahkan juga bisa marketplace, Pak. Oh ya? Nggih, seperti jangan disebutkan boleh mungkin aja, ya. boleh. Boleh. Seperti Tokopedia, Bukalapak itu bisa. Nah, nanti tinggal masukkan saja kode billingnya untuk pembayaran PNBP. Nah, itu nanti juga bisa di Indomaret, ada di kantor pos. Nah, itu juga
memudahkan sekali untuk pemilihan mode pembayaran. Jadi jangan terpaku pada satu mode. Soalnya banyak juga pertanyaan, Kak saya cuma punyanya ini nih. Iya betul. Lu pas nilainya pas error. Nah itu kami sarankan untuk mode pembayaran yang lain. Nah setelah pembayaran selesai, nah ini pemohon tinggal datang saja ke kantor imigrasi dengan membawa persyaratan tadi sesuai dengan tujuan pembuatan paspornya tentunya ya. Misalnya umroh tadi, tinggal bawa persyaratan umrohnya sesuai dengan tanggal yang dipilih tadi. Oke. Dan untuk satu lagi untuk dipastikan setelah kode billing itu muncul, tolong itu segera dibayar. Ada expirednya. Nggih, bener. Jadi ada dua kalau di aplikasi kayak marketplace itu kan 1 hari nggih. Iya. Nah, kalau di M-Paspor cuma 2 jam. 2 jam ya. Nggih, ngapunten. Jadi harus cepat-cepat. Soalnya kan juga yang mau bikin paspor di Jogja juga banyak nih, Pak. Oke. Jadi harus ya istilahnya sedikit rebutan lah. Saya tertarik dengan tadi bisa misalnya pesan tanggal kedatangan. Apakah kemudian ketika kita mengakses aplikasi itu juga bisa muncul juga jam kedatangannya bisa diakses juga? Benar-benar sekali. Iya, nggih. Jadi itu nanti ada 2 pilihan antara pagi atau siang. Untuk pagi itu dari jam 8 sampai jam 11, untuk siangnya itu dari jam 13 sampai jam 15. Oke. Nggih. Artinya ketika kita tag jam tadi sudah langsung muncul misalnya Anda masuk antrean nomor sekian. Benar sekali. Betul ya, kayak di rumah sakit ataupun yang lainnya ya. Jadi buat yang mau ngurus enak ya. Sudah tanggal ini, jam segini, kira-kira urutan segini, berarti saya datangnya sekian jam sekian aman gitu. Siap, ya. Benar-benar sekali, Pak. Ini menarik sekali. Sekali lagi ketika sudah keluar semuanya, deadline-nya 2 jam untuk segera dibayarkan. Iya, benar. Kalau tidak itu harus ngulangin lagi nanti. Oh, dari awal. Iya, dari awal lagi ngisi lagi, ngupload lagi. Makanya sangat-sangat dianjurkan untuk dipastikan sebelum 2 jam harus sudah dibayar. Nah, tadi kan disampaikan kan ini mengingat mereka yang mau ngurus paspor di Yogyakarta ini kan cukup banyak. Sebenarnya di Jogja ini antusiasme untuk bikin paspor seperti apa sih Pak Sigit? Apakah memang kemudian sedemikian tinggi? Kemudian apakah juga di dalam 1 hari itu ada batasan kuotanya sekian ratus atau berapa nih Pak Sigit? Oke, baik, terima kasih Mas Denny. Untuk di kantor imigrasi Yogyakarta ini untuk aplikasi M-Paspor saat ini ya, karena memang pandemi ini kan sudah mulai dilonggarkan oleh pemerintah ya, dan mungkin mudah-mudahan segera kita dapat pengumuman atau kita dapat informasi bahwa ini sudah endemi, jadi kita bisa bebas kemana aja, udah mungkin masker juga udah nggak seperti ini ya. Nah jadi untuk saat ini dengan aplikasi M-Paspor ini untuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Yogyakarta sendiri untuk kuotanya ada 150 Mas Denny per harinya, 150 kuota. Kemudian untuk yang kuota yang ada di ULP Lipo Mall itu kita ada 30 sekarang. Ya, kemudian yang ada di MPP itu sekarang sekitar 20. Ya, alhamdulillah sekarang memang trennya lagi naik nih, orang-orang pada bikin paspor. Makanya Kandim Jogja sekarang atau imigrasi Jogja sekarang lagi rame terus tiap harinya. Makanya dengan adanya M-Paspor ini mudah-mudahan sangat membantu ya untuk masyarakat ya. Maksudnya ketika mereka berkenan atau ingin mengajukan permohonan paspor ya, dengan download aplikasi ini sudah sangat memudahkan. Itu tadi seperti dijelaskan Mas Adi tadi, pembayarannya udah langsung di depan. Jadi otomatis nih masyarakat itu dapat kepastian pasti akan dilayani sesuai dengan jadwal yang dia pilih, ya gitu loh. Jadi nggak ada orang bingung lagi nanti takut nggak kebagian antrian di sana atau harus ngantri panjang lama. Nah inilah gunanya M-Paspor ini, kemudahannya seperti itu kurang lebih. Misalnya saya menentukan saya mau datang hari Selasa minggu depan, tetapi tiba-tiba di hari Senin saya kok Selasa di jam itu tiba-tiba ada jadwal kegiatan yang lain yang tidak bisa saya tinggalkan. Apakah kemudian dengan aplikasi ini kita bisa melakukan penjadwalan ulang, Mas Adit? Benar sekali Pak. Ini tadi sekali lagi kami sebutkan juga tadi kelupaan mungkin nggih. Salah satu kelebihan dari M-Paspor dibandingkan Apapo sebelumnya itu adalah fitur reschedule. Jadi ketika benar yang disebutkan oleh Pak Denny tadi, ketika ada kegiatan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan, lah pemohon itu diberikan kesempatan reschedule namun untuk 1 kali kedatangan lagi Pak. Jadi misalnya Senin tidak bisa, mau ganti Selasa, silakan bisa dipilih, nanti tinggal di kolomnya itu di bagian atas itu nanti ada langsung Pak ubah jadwal. Nah itu nanti tinggal diklik saja, dipilih tanggal yang bisa, akhirnya bisa. Nah tapi untuk lagi dipastikan Pak, jadi cuma sekali Pak. Cuma sekali ya. Nanti misalnya nanti ternyata tidak bisa lagi, lah itu mohon maaf. Nah itu nanti untuk uangnya hangus.
Jadi untuk reschedule cuma bisa Pembayarannya 1 kali. akan hangus. Iya. Oke, dan artinya ini memang untuk menjamin waktu Anda Iya. demikian berharga Iya. untuk mendapatkan Nggih, benar. layanan Jadi dari teman-teman dipastikan. imigrasi Nggih. ya. Walaupun diberikan kesempatan reschedule, namun ya itu hanya 1 kali. Sekali aja loh ya. Pastikan Mas Adit, kita akan break dulu dan siap. untuk Anda pendengar yang ingin bergabung silakan di WA kami 0818621013 ataupun juga silakan Anda tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM Anda yang menyaksikan kami di starjogja.com. Terima kasih sekali lagi. Ada 2 orang luar biasa dari kantor imigrasi Yogyakarta yang akan berbagi informasi terkait dengan pembuatan paspor. Apalagi ini sekarang ada aplikasi M-Paspor yang sedemikian membantu untuk Anda yang ingin mengurus paspor. Kami akan segera kembali pendengar masih di program Bincang Spesial bersama dengan kantor imigrasi Yogyakarta. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Saya masih bersama dengan Pak Sigit dan Mas Adit di perbincangan kali ini. Kita ngobrol banyak soal penggunaan aplikasi M-Paspor pada permohonan paspor. Saya tadi sudah didapatkan informasi kalau nanti kalau semuanya sudah selesai, sudah bayar, kemudian silakan datang ke kantor imigrasi untuk melakukan verifikasi, ada berkas, kemudian yang lain-lainnya. Jujur saya nggak punya paspor, saya pengen punya paspor. Nah kalau misalnya saya sudah tadi sudah melakukan langkah-langkah yang dijelaskan oleh Mas Adi tadi, dan saya harus datang ke kantor imigrasi Yogyakarta ataupun di beberapa lokasi yang lainnya tadi, sebenarnya di kantor itu mau diapain sih? Verifikasinya seperti apa? Kemudian apakah ada juga wawancara yang harus saya lakukan dengan teman-teman dari imigrasi, Pak Sigit? Siap. Baik. Kalau misalkan nih Mas Denny sudah berhasil nih melakukan pendaftaran di aplikasi M-Paspor dan sudah melakukan pembayaran, silakan datang. Yang pertama pastikan dulu nih di jadwal yang sudah dipilih oleh Mas Denny itu, Mas Denny bisa datang. Dan memang harus menyempatkan waktu sesuai tanggal yang sudah dipilih gitu kan. Nah, setelah itu silakan datang sesuai tanggalnya dan sesuai jamnya. Kemudian ketika masuk di pintu masuk pertama kantor imigrasi, silakan langsung datangi bagian FO-nya atau front office-nya. Nanti tunjukkan bahwa Mas Denny sudah melakukan pendaftaran melalui M-Paspor. Tunjukkan buktinya kalau sudah melakukan pendaftaran, dan nanti petugas akan ngecek apakah Mas Denny itu sudah datang sesuai dengan jadwalnya atau enggak, gitu kan. Nah, baru setelah oke, Mas Denny akan diberikan map warna kuning untuk dimasukkan berkas aslinya. Berkas asli Mas Denny nanti akan dicek, kemudian untuk dimasukkan di situ, kemudian Mas Denny akan diberikan nomor antrian untuk pemeriksaan atau verifikasi berkasnya dulu. Nah, setelah berkas terverifikasi, kemudian Mas Denny akan masuk di ruang foto. Di ruang foto. Nah, mungkin masyarakat juga ada yang tanya tuh, perlu bawa foto 3x4 atau 4x6 gitu kayak biasa gitu nggak sih? Nggak perlu. Jadi nanti kita akan foto langsung di sana. Jadi pastikan kalau udah dapat jadwal, datang ke sana pakai baju andalannya yang paling bagus. Nah, karena paspor ini masa berlakunya sekarang kan udah 10 tahun Mas Denny. Oh, 10 tahun sebelumnya? Gitu. Sebelumnya kan masih 5 tahun. Jadi kalau kita pas waktu datang ke situ nggak pakai baju andalan kita atau mungkin posisi kita lagi kurang oke ya gayanya gitu kan, nanti kan foto itu akan terpampang selama 10 tahun di paspor tuh. Nanti ya. Iya. Nah, di situ nanti di ruang foto Mas Denny akan langsung diambil foto oleh petugas dan nanti petugas akan melakukan wawancara singkat juga terkait dengan tujuan Mas Denny bikin paspor itu mau kemana gitu kan, kemudian mau berapa lama perginya gitu kan. Nah, terkait seperti itu, wawancara singkat seperti itu. Nanti petugas juga akan memverifikasi berkas yang sudah diupload sama Mas Denny di aplikasi M-Paspor tadi. Gitu. Jadi pastikan juga ini untuk masyarakat ya, khususnya nggak cuman buat Mas Denny aja yang mau bikin paspor, pastikan data yang diupload itu sudah sesuai dengan petunjuknya yang ketika upload di M-Paspor itu, aplikasi M-Paspor itu. Kalau misalkan perintahnya atau petunjuknya untuk ngupload KTP ya mohon di-upload KTP-nya. Jadi kalau misalkan perintahnya untuk upload kartu keluarga ya diupload kartu keluarganya, dan teknik pengambilan fotonya juga harus pas. Kalau nanti petugas ketika melakukan verifikasi data yang sudah diupload itu ada gambar yang kurang jelas atau mungkin datanya salah yang diupload, misalkan foto KTP yang diupload tapi malah foto Mas Denny lagi selfie gitu kan. Nah, itu nanti petugas akan otomatis akan input ulang lagi, dan itu kan akan memperpanjang waktu jadinya. Yang harusnya bisa cepat malah nanti jadi lama kalau dari pemohon juga ada kesalahan tentang upload datanya itu. Jadi pastikan
ikutin petunjuknya yang ada di aplikasi itu dengan benar, gitu. Oke. Pertanyaan umum, apakah kemudian seperti ini, misalnya semua pemohon yang datang itu akan dikabulkan permohonan paspornya, ataukah kemudian pihak imigrasi juga punya hak untuk menolak permohonan paspor tadi? Baik, kalau misalkan kita sudah dapat antrian sesuai dengan jadwal itu tadi, kalau seumpama nanti misalkan Mas Denny datang ke sana, keterangan yang diberikan atau mungkin data yang diupload oleh Mas Denny itu ditemui tidak benar, itu petugas bisa menolak permohonan atau mungkin bahkan memending sampai Mas Denny bisa memberikan keterangan atau melengkapi berkas yang mungkin dimintakan atau yang harus ditambahkan oleh petugas. Dan kalau misalkan Mas Denny tetap nggak bisa melengkapi berkas tersebut atau memberikan keterangan tidak benar, petugas bisa menolak. Dan pembayarannya yang sudah dilakukan di depan tadi otomatis akan hangus. Hangus ya? Ya, betul. Dan misalkan nih, mungkin ada yang tanya kalau berkasnya kurang lengkap gimana? Kita masih kasih kesempatan untuk melengkapi berkas itu. Namun paspor itu juga akan belum kita proses untuk lanjutnya. Jadi nanti jadi paspornya bisa jadi kapan? Nah, kalau kita melengkapi berkasnya itu lebih cepat, ya paspor itu akan tentunya akan jadi jalannya lebih cepat jadinya gitu. Kalau kita melengkapinya terlalu lama, ya nanti proses paspornya juga akan jadi lebih lama. Yang paling sering ditemui di lapangan, Pak Sigit ataupun Mas Adit, terkait dengan berkas yang tidak lengkap dari pemohon itu apa sih? Ya, baik. Jadi misalkan gini nih, tadi kan saya jelaskan upload data yang di M-Paspor di awal tadi, mungkin kadang-kadang ya sering sih kita temuin masih banyak kejadian lucu, cuman kadang-kadang juga tetapi tetap kita harus layani juga ya, karena mereka sudah mendapatkan jadwal itu tadi. Kadang misalkan kita minta atau dari sistem minta upload untuk foto kartu keluarga, tapi yang diupload malah foto keluarganya. Foto rame-rame orangnya gitu Pak. Ya, foto rame-rame gitu kan, foto rame-rame keluarga. Ini kan kartu keluarganya maksudnya, bukan foto rame-ramean gitu. Nah, itu masih sering kita temui. Ada juga yang mungkin entah iseng atau gimana upload KTP yang diupload gambar kucingnya. Ya masih ada sering kita temui. Nah, tapi kan nggak semata-mata itu akan kita tolak juga Mas. Jadi ketika dia datang, yang bersangkutan sudah datang dengan sesuai jadwal, akan tetap kita layani. Setelah kita cek itu ternyata ada berkas atau dokumen yang uploadnya salah, ya kita akan mintakan untuk data aslinya. Nanti akan kita bantu untuk scan ulang lagi di sana. Oke. Gitu. Mas Sigit, Pak Sigit, Pak Sadit, saya akan langsung ke pertanyaan yang sudah masuk di media sosial kita. Terima kasih untuk @masdw. Saya awam soal ini. Keponakan saya tinggal di luar negeri, kemudian akan melahirkan. Apakah anaknya itu nanti juga harus dibuatin paspor dan harus lapor imigrasi juga ya? Jadi mungkin mereka tinggal di luar negeri, kemudian punya anak. Ini seperti apa nih kondisinya, Pak Sigit? Baik. Yang pertama sih mungkin kita perlu tahu ya, kalau misalkan ini anaknya mau lahir di luar negeri, yang jelas mungkin kita juga nggak tahu ya, ini orang tuanya tuh salah satunya mungkin ada yang warga negara asing atau memang dua-duanya Indonesia. Kita juga perlu tahu, karena itu nanti perlakuannya akan beda Mas. Ya betul. Kalau seumpama memang ini murni warga negara Indonesia yang memang akan melahirkan di luar negeri, jika anak tersebut sudah lahir, si orang tua wajib lapor lahir dulu. Ya, wajib melaporkan kelahiran anaknya dulu ke kedutaan. Gitu. Kemudian kalau misalkan dalam waktu dekat atau mungkin sudah berjalan, anaknya lahir di luar negeri, mungkin suatu saat pengen pulang ke Indonesia, itu pasti ya tetap butuh paspor, karena kan paspor adalah suatu identitas untuk melakukan perjalanan dari dalam ke luar negeri gitu. Ya, untuk bikin paspornya di mana? Yaitu tadi mungkin bisa di perwakilan Indonesia yang ada di sana, di negaranya. Ya, ke KBRI atau ke Konjen, seperti itu ya. Ya. Terima kasih untuk Didu Mustika. Dia ngirim 2 pertanyaan ya. Ini menarik juga. Kalau pakai aplikasi ini lebih cepat prosesnya atau tetap seperti biasa? Kemudian saya baca ada SE Paspor. Apa itu bisa dipakai di semua negara atau hanya negara tertentu saja yang melayani e-paspor? Oke. Pak Sigit. Baik, untuk dengan adanya aplikasi M-Paspor ini, kita kan juga sering ngobrol-ngobrol nih sama pemohon atau masyarakat yang datang ke kantor ya.
aplikasi ini memang alhamdulillah sangat memudahkan dan prosesnya sangat cepat, Mas Denny. Beda kayak zaman dulu ya, mungkin yang ada yang pernah ngalamin antri paspor harus datang subuh-subuh gitu dari pagi. Itu juga belum tentu dapat nomor antrian pertama. Ada korban itu Pak ya, korban kecelakaan di depan kan di Jogja itu. Dengan adanya aplikasi M-Paspor ini, itu tadi kita bisa milih kedatangan sesuai kemauan kita dan menyesuaikan kegiatan kita jadinya gitu loh. Dan aplikasi ini juga sangat gampang diakses sebetulnya. Tapi itu tadi kita sebagai petugas atau sebagai petugas imigrasi di sini kan memang harus memberikan atau mengedukasi masyarakat ya, untuk bisa peduli dengan aplikasi tersebut. Walaupun itu sudah ada aplikasinya, gampang di-download, gampang diunduh. Itu tapi kan kita harus bisa memastikan bahwa data yang di-upload atau yang diunggah oleh pemohon itu memang data yang sudah sesuai, data yang benar, gitu. Dan perlu kita ingatkan juga bahwa dalam memberikan keterangan atau mengupload dokumen ini, pemohon juga harus jujur. Kalau memang keperluan bikin paspornya mau untuk umroh, ya bilang untuk umroh gitu kan. Karena nanti keterangan dari itu akan memunculkan bahwa di situ akan ada keterangan, kalau umroh itu harus ada surat keterangannya, ya, atau surat rekomendasi dari biro umrohnya. Terus kemudian misalkan mau kerja, ya bilang bekerja, jangan bilang wisata, gitu. Jadi memang kejujuran dari pemohon memang sangat diperlukan, karena ini sifatnya bayar di depan, jangan sampai permohonan itu akan hangus dan duitnya hilang dan tidak bisa dikembali lagi, gitu. Pesan kita seperti itu, Mas. Ya, terkait dengan paspor tadi, apakah bisa di semua negara ataukah hanya di negara tertentu, Pak Sigit? Untuk e-paspor ini bisa digunakan di seluruh negara ya, karena memang mungkin kedepannya pemerintah juga akan mengarahkan masyarakat untuk menggunakan e-paspor, dan sebetulnya malah banyak negara-negara juga yang sudah selangkah lebih maju dari kita juga dengan menggunakan paspor yang berbahan polikarbonat itu tadi, gitu. Bisa dilihat dari bahan baku memang lebih kuat ya kalau yang polikarbonat itu, karena bentuknya udah seperti halaman biodatanya sudah seperti yang kaku gitu lah, Mas, macam kayak apa sih, kayak kartu ATM ya gitu lah. Itu atau kayak KTP kita gitu, sudah seperti itu nanti. Jadi e-paspor intinya bisa dipakai di mana saja gitu. Oke, terima kasih. Berikutnya saya beralih ke akun yang lain @Dewi Ratri. Ini saya kemarin baca ada penolakan paspor Indonesia di Jerman. Kenapa hal itu terjadi ya, Pak? Oh iya, oke. Pak Sigit, Baik, mungkin kemarin masyarakat banyak yang berbondong-bondong juga nih, Mas, terkait dengan paspor yang tidak ada kolom tanda tangannya ini. Memang betul kemarin sekitar tahun 2020 itu memang penerbitan paspor itu memang tidak ada kolom tanda tangannya. Ya, dan selama ini sebetulnya memang nggak ada masalah sih. Cuman memang karena kemarin awalnya ada berita permintaan dari kedutaan Jerman karena melihat paspor Indonesia yang tidak ada kolom tanda tangannya itu, beberapa masyarakat Indonesia kan ada yang ditolak masuk karena paspornya tidak ada kolom tanda tangannya. Namun dalam hal ini Direktorat Jenderal Keimigrasian langsung memberikan respon cepat dengan memberikan surat edaran bahwa paspor yang terbitan di tahun 2020 ataupun paspor yang belum ada kolom tanda tangannya bisa dilakukan endorsement ke kantor imigrasi terdekat. Tidak harus kembali di mana di mana paspor itu diterbitkan. Misalkan Mas Denny posisi lagi di Sumatera misalkan, tapi punya paspor terbitan Jogja, sementara Mas Denny butuh cepat harus ke Jerman nih, paspornya nggak ada kolom tanda tangannya, Mas Denny bisa langsung mengajukan endorsement untuk kolom tanda tangan itu di kantor imigrasi yang terdekat dengan Mas Denny. Tidak harus balik ke Jogja. Betul. Jadi itu kemudahan kemarin yang diberikan oleh direktorat kita ya, untuk memudahkan masyarakat. Namun sampai saat ini juga kalau khususnya di kantor imigrasi sendiri masih ada sih beberapa pemohon atau masyarakat yang mengajukan pengesahan atau endorsement kolom tanda tangan tersebut. Iya, tapi silakan aja nanti kalau seumpama memang paspornya yang sudah dimiliki tidak ada kolom endorsementnya, langsung datengin aja kantor imigrasi terdekat, nggak harus pulang ke penerbit paspornya gitu loh. Itu tadi, Mas. Satu lagi pertanyaan dari 7252, kalau untuk kerja di luar negeri, paspornya apa sama ya? Berlaku berapa lama? Ya. Monggo Pak Sigit. Baik. Untuk penggunaan paspor dalam rangka tujuan bekerja di luar negeri sekarang sama aja, Mas.
Iya, paspor kita sama sekarang mau dipakai untuk bepergian wisata, tujuan wisata, kerja, haji, umroh dan yang lainnya atau belajar sama. Sekarang sudah tidak ada pembedanya dari segi fisik paspornya ya. Dan itu bisa memakai paspor biasa ataupun e-paspor dan semuanya terdiri dari 48 halaman untuk halaman paspornya. Ya. Baik, saya kembali ke Mas Adit. Mas Adit, kalau misalnya kita menggunakan aplikasi ini sebagai yang baru menggunakan gitu kan, apa yang kemudian harus diperhatikan? Apakah kemudian kita benar-benar harus memakai koneksi yang stabil biar nggak gagal upload atau seperti apa, Mas Adit? Siap. Untuk M-Passport sendiri sekarang untuk semua HP baik Android maupun iOS itu sudah bisa menggunakannya. Tapi ada beberapa hal yang perlu memang untuk diperhatikan. Jelas yang pertama adalah koneksi internet yang stabil. Karena dalam beberapa kasus itu koneksi internetnya jelek, jadi nggak bisa buat upload. Nah itu sering terjadi. Terus yang kedua penyimpanan memori. Misalnya tuh ada tuh yang memorinya sudah penuh dengan aplikasi. Nah itu mungkin untuk dipastikan juga handphonenya memorinya untuk dikurangi. Mungkin untuk minimal untuk bisa install aplikasi dulu. Nanti misalnya sudah tidak butuh, sudah paspornya sudah jadi, mungkin nanti bisa dihapus lagi seperti itu. Terus yang ketiga adalah unggah berkas. Tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Sigit. Jadi pemohon itu harus benar-benar mengecek atau memastikan dokumen-dokumen yang diupload itu benar-benar sesuai. Jadi seperti yang diceritakan butuhnya kakak, tapi yang diupload malah foto, bukan dokumennya. Jadi yang diupload itu dokumennya. Tadi ada yang foto orang, ada yang foto kucing, itu seperti contohnya. Jadi dipastikan lagi yang diupload itu dokumen dan pastikan jelas Pak nggih. Jadi kayak ada KTP itu pencahayaannya perlu dipastikan juga. Nanti kan soalnya artinya tidak harus kemudian di-scan, di foto pun bisa. Di foto bisa nggih. Tapi juga ada pilihan. Benar, tadi ada pilihan bisa langsung lewat kamera atau dari dokumen. Nah, biasanya kan ada tuh pemohon yang nyimpen di Google Drive-nya misalnya. Nah, itu juga bisa juga diupload. Untuk yang keempat, jangan salah pilih permohonan seperti yang tadi saya sebutkan di awal tadi. Jadi bagi pemohon yang sudah pernah punya paspor sebelumnya, tolong dipastikan untuk memilih penggantian. Jangan pilih baru. Kalau tidak resikonya nggih uangnya hangus. Nah, itu dia. Untuk yang terakhir mungkin ini pilih jadwal. Nah, tadi kan cuma dikasih kesempatan untuk reschedule 1 kali. Jadi pilih dengan seksama, pastikan para pemohon paspor itu memilih tanggal yang bisa dia datang. Jadi jangan asal sembarang, besok mungkin saya bisa datang, saya pilih. Tolong dipastikan karena kita hanya punya secara garis besar hanya 2 kesempatan gitu. Jadi yang pertama dan yang kedua reschedule. Jadi itu untuk dipastikan. Ya tadi resikonya supaya tidak uangnya hangus. Iya, Pak Sigit, kalau tadi disampaikan kan ada kuota. Nah, kalau misalnya kita memilih jadwal gitu kan, ternyata kuotanya habis. Artinya bisa langsung kelihatan di situ, nggak bisa kita pilih hari dan tanggal itu ya? Bisa, nanti otomatis sudah langsung muncul petunjuknya kalau memang jadwal yang dipilih itu misalkan pilih hari Senin tapi di hari Senin itu kuotanya sudah full, itu akan muncul petunjuknya dan untuk diarahkan untuk memilih jadwal yang lainnya lagi di hari lain lagi. Gitu. Jadi ada warnanya Pak. Kalau yang ada yang merah, ada yang hijau, ada yang abu-abu. Kalau yang abu-abu itu belum dibuka kuotanya, kalau yang merah itu sudah tidak bisa dipilih, sudah penuh. Full, yang hijau masih bisa dipilih dan ada angkanya itu di atas. Iya. Saya tertarik dengan tadi yang abu-abu belum dibuka kuotanya. Ini maksudnya apa ini? Nah, mungkin Mas tadi secara kesisteman ya. Siap. Jadi kuota antrian M-Paspor itu dibukanya 1 bulan 1 kali Pak. Jadi misalnya untuk bulan November bulan depan ya, itu akan dibuka tanggal akhir bulan. Mungkin tanggal 26 atau 27 mungkin nanti. Ya. Jadi dibuka untuk 1 bulan, untuk 1 bulan ke depan di awal bulan, di akhir bulan sebelumnya. Nah, misalnya untuk November nanti dibukanya Oktober, tepatnya mungkin bisa 26 atau 27. Ya. Artinya siapa cepat dia dapat ya antriannya ya. Iya, benar. Pak Sigit, masyarakat mungkin saat ini belum terpikir untuk bikin paspor, tetapi siapa tahu ada kesempatan untuk ke luar negeri dengan berbagai macam keperluannya. Nah, untuk masyarakat yang ingin buat paspor, apa yang kemudian mereka persyaratan apa saja yang harus mereka siapkan, Pak Sigit? Baik. Untuk persyaratan pembuatan paspor ini khususnya untuk permohonan paspor baru ya, yang sebelumnya belum pernah punya paspor, yang perlu disiapkan adalah yang pertama EKTP, kemudian yang kedua adalah kartu keluarga, terus yang poin nomor 3 ini bisa memilih salah satu, Mas Denny. Jadi ini memang persyaratan wajib 3 ini, tapi yang poin nomor 3 ini kita bisa milih salah satu, yang yaitu akte kelahiran. Kalau semua akte kelahiran nggak punya, kita bisa ganti dengan ijazah. Nah,
ijazah ini memang kadang-kadang masih ada yang kurang jelas ya. Kalau lebih baik sih kalau kita sarankan ijazah yang paling tua bisa, misalkan ijazah SD, SMP ataupun SMA, yang di situ memuat tanggal lahir, nama yang bersangkutan dan nama orang tua. Ya itu kalau misalkan pakai ijazah S1 kan kadang-kadang suka ada yang nggak ada nama orang tuanya tuh Mas. Nah ini untuk memudahkan kita untuk verifikasi. Yang kemudian yang pilihan ketiganya adalah mungkin kalau seumpama ijazah nggak ada, akta kelahiran nggak ada, bisa diganti dengan buku nikah. Ya, yang poin yang utamanya adalah dari kesemua 3 persyaratan utama itu, pastikan semua data itu sama dari 3 persyaratan ini, baik dari nama, tanggal lahir maupun tempat lahir. Tidak ada perbedaan ejaan atau bunyi, bahkan bunyi. Nah, itu yang sering kejadian ya. Ya, betul. Kadang-kadang orang atau masyarakat kurang aware dengan ini. Wah, yang penting aku udah punya KTP kok, udah punya KK, tapi nggak memperhatikan datanya itu kalau beda, misalkan ada ejaan atau spellingnya beda gitu kan. Nanti petugas juga akan memverifikasi soalnya kalau memang ada perbedaan itu harus diperbaiki dulu dari awal. Karena paspor ini nanti kan adalah kumpulan dari beberapa identitas. Jadi satu bentuknya keluarnya paspor gitu. Jadi pastikan tolong di awal sebelum melakukan pendaftaran di M-Paspor itu pastikan datanya semuanya sama dulu dari persyaratan 3 itu. Nah kemudian kalau seumpama tujuannya untuk umroh ataupun mungkin untuk kerja, nah itu nanti dilampirkan surat rekomendasi yang diperlukan gitu. Oke, Mas Adit, untuk pendengar kita, masyarakat Jogja dan juga masyarakat yang mendengarkan kita di manapun berada, kalau misalnya pengen tahu lebih banyak terkait dengan pengurusan paspor ataupun juga dengan program-programnya imigrasi Yogyakarta, media sosial yang bisa diakses apa saja ini Mas Adit? Iya siap. Kita kan sudah masuk di era modern di mana teknologi itu sangat diandalkan, apalagi namanya media sosial. Nah bagi teman-teman atau pemohon paspor yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang keimigrasian pada umumnya Pak, jadi nggak hanya paspor misalnya buat BNA atau buat pengawasan itu misal contohnya, itu bisa langsung menghubungi. Yang pertama adalah ada di WA Pak. Jadi tim kami itu ada yang di WA itu bisa dihubungi di 0811 2578 223. Tapi mohon maaf itu nanti untuk di jam kerja nggih Pak. Jadi untuk dipastikan nanti bisa bertanyanya di jam kerja. Berikutnya ada di media sosial, ada di Facebook. Kalau di Facebook itu ada Imigrasi Yogyakarta. Untuk di Instagram ada @imigrasi.jogja. Di Twitter ada @imigrasijogja disambung. Berikutnya ada email juga Pak. Jadi bisa di email di imigrasi.jogja@gmail.com. Atau bisa juga telepon langsung Pak di jam kerja juga di 0274 48370. Atau juga di website. Di website itu ada di jogja.imigrasi.go.id. Di sana juga ada fitur live chat. Jadi ketika ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan lewat sana, Pak. Oke. Sekarang ada aplikasi M-Paspor. Ini aplikasi yang didedikasikan untuk masyarakat pengguna ataupun pemohon paspor. Untuk yang mau bikin baru, silakan Anda menggunakan aplikasi ini karena ada banyak kemudahan dan ini sangat mempercepat proses dan mempermudah proses kita, asal semuanya yang kita upload juga semuanya sesuai dengan yang dibutuhkan. Pak Sigit, terakhir standarnya. Kalau semuanya lancar, ini paspor ini akan keluar dalam berapa lama, Pak? Oke, baik. Dari mulai kita datang tadi, misalkan sudah dapat antrian paspor, itu dari mulai pelayanan masuk kantor sampai kita keluar selesai foto itu sekarang sudah kurang di bawah 1 jam selesai. Itu prosesnya dulu ya. Nah kemudian untuk paspor jadinya itu adalah 4 hari kerja setelah kita melakukan proses foto tadi, gitu Mas. Jadi nanti setelah 4 hari kerja kita bisa datang lagi untuk ngambil paspornya. Nah, bisa nggak sih dicek via itu tadi kanal-kanal informasi yang diberikan Mas Adit? Bisa. Kita ada, bisa. Kita misalkan malas datang nih, coba tanya dulu deh gitu kan. Siapa tahu paspornya belum jadi nih, tanya ke Mas Adit dan teman-teman nih kan. Tanya lewat WA itu bisa langsung ngecek nanti otomatis akan dijawab langsung. Nomor permohonannya itu sesuai dengan nomor permohonan yang ketika mendaftar itu. Cek paspor apakah sudah jadi atau belum, nanti akan langsung dijawab udah bisa diambil atau belum. Jadi sebenarnya sangat mudah sekarang ini. Sangat mudah, sangat cepat dan betul. Sangat simpel ya. Ya, dan informasi yang kami berikan pun sekarang kanal-kanalnya sudah banyak nih, bisa melalui telepon, WhatsApp, website dan medsos kita juga semuanya aktif.
Iya. gitu. Sekali lagi kalau untuk Anda yang mau bikin paspor silakan cek di aplikasi M-Paspor. Terima Iya. kasih Pak Sigit, Mas Adit sudah ngobrol Siap, di kesempatan pagi sama-sama. kali ini. Untuk Anda juga pendengar yang sudah bergabung di Instagram kami dan juga di live stream kami di starjuja.com. Terima kasih untuk semuanya. Kalau Anda telat untuk menyimak informasi ini, silakan nanti Anda gabung di YouTube Star Jogja FM. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dini Atau pamitan, selamat pagi, sampai jumpa.